Siapa penemu telepon? Jika Anda menjawab Alexander Graham Bell, maka buku sejarah sekolah dasar Anda telah berhasil menanamkan fakta itu dengan kuat. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik paten nomor 174,465 yang terkenal itu, ada kisah tentang kemiskinan, berkas yang hilang secara misterius, dan perjuangan seorang imigran Italia yang baru diakui dunia seabadi setelah ia meninggal. Hari ini, kita akan membongkar salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah teknologi. Apakah Bell seorang jenius visioner? Atau sekadar orang yang tepat di waktu yang tepat dengan pengacara yang lebih baik? Mari kita telusuri sejarah telepon Bell Fastmarche. Mari kita kembali ke tahun 1850, jauh sebelum Bell memikirkan tentang transmisi suara. Seorang penemu Italia bernama Antonio Meucci pindah ke New York. Dia bukan sekadar tukang reparasi. Dia adalah seorang jenius yang bereksperimen dengan listrik untuk menyembuhkan penyakit. Suatu hari, saat sedang merawat pasien dengan aliran listrik, Meucci mendengar suara teriakan pasiennya melalui kabel. Inilah momen eureka yang sebenarnya. Dia menyebut penemuannya sebagai teletrofono. Meucci membangun sistem komunikasi di rumahnya untuk menghubungkan laboratorium di ruang bawah tanah dengan kamar istrinya yang menderita artritis lumpuh. Dia sudah memiliki prototipe fungsional sejak tahun 1856. Masalahnya, dia miskin, sangat miskin. Tahun 1871, Meucci mendaftarkan caveat niat paten sementara untuk teletrofono. Namun, untuk memperpanjangnya setiap tahun, ia butuh $10. Pada tahun 1874, dia bahkan tidak mampu membayar $10 itu. Patennya pun kedaluarsa. 2 tahun setelah paten Meucci hangus, muncullah Alexander Graham Bell. Bell adalah seorang guru bagi kaum tunarungu. Ia memiliki koneksi finansial yang kuat melalui mertuanya. Pada tanggal 14 Februari 1876, terjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah kantor paten AS. Bell mendaftarkan paten teleponnya. Hanya selisih beberapa jam setelah penemu lain bernama Elisha Gray juga mendaftarkan alat serupa. Banyak sejarawan mencatat halaman aneh. Rancangan Bell tiba-tiba menyertakan catatan pinggir tentang transmisi cair. Metode yang sangat mirip dengan milik Gray. Bell mendapatkan patennya dalam waktu singkat, dan sisanya adalah sejarah komersial yang luar biasa. Disinilah ceritanya menjadi gelap. Sebelum Bell memenangkan patennya, Meucci pernah mengirimkan prototipe dan deskripsi alatnya ke laboratorium Western Union untuk diuji. Namun, saat Meucci memintanya kembali, pihak Western Union mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu hilang. Dan tebak siapa yang bekerja di laboratorium yang sama dengan tempat dokumen Meucci menghilang? Alexander Graham Bell. Kebetulan Meucci tidak berpikir demikian, dia menuntut Bell ke pengadilan. Pemerintah AS bahkan sempat memulai investigasi atas tuduhan penipuan terhadap paten Bell. Jaksa Agung saat itu menyebut ada cukup bukti untuk membatalkan paten Bell. Namun, kasus ini terhenti bertahun-tahun karena taktik hukum yang berbelit-belit, hingga akhirnya Antonio Meucci meninggal dalam kemiskinan pada tahun 1889. Lebih dari 100 tahun kemudian, sejarah akhirnya mulai berpihak pada Meucci. Pada tanggal 11 Juni 2002, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan Resolusi 269. Resolusi tersebut secara resmi mengakui kontribusi Antonio Meucci, dan menyatakan bahwa jika Meucci mampu membayar $10 untuk mempertahankan patennya, Bell tidak akan pernah bisa mendapatkan paten telepon. Meskipun begitu, banyak pendukung Bell berargumen,
bahwa Bell yang membuat telepon menjadi praktis dan dapat digunakan secara massal. Bell memiliki visi bisnis, sementara Maci hanya memiliki ide teknis. Jadi, siapa penemu telepon? Secara hukum paten selama 1 abad itu adalah Bell. Secara teknis dan kronologis, itu kemungkinan besar adalah Maci. Sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang menang di pengadilan dan pasar saham, bukan hanya mereka yang menang di meja eksperimen. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebuah penemuan besar seringkali bukanlah hasil kerja satu orang jenius, melainkan akumulasi dari banyak pikiran yang saling berpacu dengan waktu dan uang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Bell seorang pencuri ide, atau dia hanya seorang pengusaha cerdas yang menyempurnakan teknologi yang mentah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.